Sari Marga Agama nomor 17 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Edi Bagus Putra Gubernur Yuda, nomor 18 dari MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Pak Dewi Santi, nomor absen 21 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Karen Wijayana, nomor absen 19 dari kelas MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami mengenai akulturasi seni sastra dan aksara. Bab 1, pendahuluan 1P1, latar belakang. Masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam lingkup suatu masyarakat dapat menimbulkan kemungkinan kedua kebudayaan itu akan berakulturasi. Menjawab kalau salah satu akan hancur. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Akulturasi kebudayaan adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang melakukan kebudayaan baru dalam perkembangan kehidupan masyarakat Nusantara ketika terjalin hubungan dagang antara India, Cina, dan Indonesia. Terjadilah akulturasi budaya. Akulturasi budaya Hindu, Buddha, India dengan budaya asli Nusantara secara damai melahirkan budaya baru yang disebut budaya Hindu, Buddha, Nusantara. Menghadapi proses akulturasi tersebut, menurut para ahli, bangsa Indonesia bersikap pasif maupun aktif. Pada awalnya bersikap pasif menerima ajaran baru, di kemudian hari aktif mencari ilmu hingga mengirim pelajaran ke luar negeri dan mengundang brahmana dari luar negeri untuk memberi pelajaran. Proses akulturasi selama berabad-abad menimbulkan sinkretisme antara kedua agama tersebut dan unsur budaya asli sehingga lahirlah agama baru yang dikenal sebagai Siwa Buddha. Sinkretisme adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Aliran ini berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Penganutnya antara lain Raja Kertanagara dan Aditya Warman. 1.2 Rumusan masalah. 1.2 1 Bagaimanakah pengertian dari akulturasi secara umum? 1.1 2 Bagaimanakah pengertian dari akulturasi seni sastra dan aksara? 1.2 3 Buktikan bahwa akulturasi seni sastra dan aksara tidak meninggalkan kebudayaan aslinya beserta gambarnya. Tujuan 1.3 untuk mengetahui penjelasan atau pengertian dari akulturasi. 1.3.2 untuk menjelaskan pengertian dari akulturasi seni sastra dan aksara. 1.3 untuk membuktikan bahwa akulturasi seni sastra dan aksara tidak meninggalkan budaya aslinya. Bab 2, pembahasan. 2.1 Pengertian akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Datangnya Hindu Buddha di Indonesia mengakibatkan terjadinya proses percepatan akulturasi antara kebudayaan Hindu Buddha dengan kebudayaan setempat. Kebudayaan yang masuk tidak mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang masuk mengalami penyesuaian dengan budaya asli di Nusantara. Istilah akulturasi berasal dari bahasa Latin acculturare yang tumbuh dan juga berkembang secara bersama. Secara umum, pengertian akulturasi acculturation adalah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Misalnya, proses pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga bisa saling mempengaruhi. Berikut ini saya menjelaskan pengertian akulturasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harsoyo, akulturasi adalah fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kehidupan yang original dari salah satu kelompok ataupun kedua-duanya. Yang kedua, menurut Wenjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi apabila kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda,
sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah di dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga, menurut Lawler, akulturasi dapat digambarkan sebagai pola penyatuan antara dua kebudayaan. Penyatuan antara dua kebudayaan, penyatuan di sini tidak berarti bahwa kesamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Namun, berarti kedua kebudayaan yang saling berinteraksi menjadi semakin serupa dibanding sebelumnya terjadi kontak antar keduanya. Yang keempat, menurut Suman Diohani, akulturasi dan inkulturasi merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Akulturasi sebagai perubahan budaya ditandai dengan adanya hubungan antara dua kebudayaan asing, keduanya saling memberi dan menerima atau saudara. Sumandio Hadi juga mengatakan bahwa akulturasi adalah the encounter between two cultures, yang artinya pertemuan antara dua kebudayaan. Selanjutnya, menurut B. dalam Hadi, akulturasi yakni pertama, akulturasi menunjuk kepada suatu jenis perubahan budaya yang terjadi apabila dua sistem budaya bertemu. Yang kedua, akulturasi menunjuk kepada suatu proses perubahan yang dibedakan dari proses difusi, inovasi, invensi maupun penemuan. Ketiga, akulturasi dipahami sebagai suatu konsep yang dapat digunakan sebagai kata sifat untuk menunjuk suatu kondisi. Misalnya kondisi kelompok budaya yang satu lebih terakulturasi dari budaya lain. Selanjutnya, menurut Koeber, menyatakan bahwa akulturasi terdiri dari berbagai perubahan-perubahan dalam kebudayaan, di mana perubahan terjadi akibat bertemunya dua kebudayaan yang menyebabkan meningkatnya persamaan antara dua budaya. Selanjutnya, menurut Redfield, Linton, dan Herkovitz, akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara terus-menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari satu kelompok. Menurut Nachibe, acculturation is the kind of cultural change of any ethnic group A or ethnic population of any group A in relation to other ethnic group B, so that certain cultural features of A become similar or build some resemblance to those of B. Artinya, akulturasi adalah jenis perubahan budaya dari satu kelompok etnis atau populasi tertentu. Kelompok etnis A dalam hubungannya dengan kelompok lain B sedemikian rupa sehingga budaya tertentu fitur dari A menjadi serupa atau beruang pengiriman kepada mereka dari B. Selanjutnya, menurut Garbarino, acculturation is the process of culture change as a result of the face-to-face contact between two societies. Artinya, akulturasi adalah proses perubahan budaya sebagai akibat jangka panjang tatap muka kontak antara dua masyarakat. Selanjutnya, menurut Gilin dan Gilin, dalam bukunya Kultur Sociology, memberikan definisi mengenai akulturasi sebagai proses di mana masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya mengalami perubahan oleh kontak yang sama dan langsung, tetapi dengan tidak sampai kepada pencampuran yang komplit dan bulat dari kebudayaan itu. Selanjutnya, menurut Suyono, akulturasi hasil dari Muhammad Suyono yang dikutip dalam buku nomor 1995.2222 atau 28 yang disebut bahwa akulturasi ialah suatu proses transfer peserta dari bermacam-macam unsur budaya yang saling bertemu dan bekerja sama serta menghubungkan proses interaksi budaya yang tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Selanjutnya, menurut Era Bepard dan NSW Burgess, comprehend those phenomena which result when group of individuals having different culture comes in the continuous first-hand contact, with subsequent change in the original culture patterns of every of both groups. Artinya, memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang dalam kontak dengan terus pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola-pola budaya asli dari satu kelompok ataupun keduanya. Selanjutnya, menurut Nardi, mengartikan akulturasi sebagai potongan dari proses sosial yang muncul dari sekelompok masyarakat dengan kebudayaannya dan bertemu dengan kelompok masyarakat lain, tentunya dengan kebudayaan mereka atau budaya asing dan berbaur yang membuat interaksi sosial sehingga lambat laun diterima oleh dan disatukan menjadi budaya bersama tanpa menghilangkan identitas budaya itu sendiri. Selanjutnya, menurut Hashim, akulturasi berdasarkan Hashim juga merujuk ke perpaduan dua budaya dalam kehidupan yang berjalan sianteng serta tenang dan tetap melestarikan unsur budaya aslinya. Hashim menambahkan jikalau proses akulturasi ini berlangsung ketika sekelompok masyarakat yang tengah melaksanakan transmigrasi mengadakan interaksi dengan penduduk orisinil yang kemudian secara sedikit demi sedikit meleburkan dua budaya dan tetap menjaga budaya aslinya.
Selanjutnya menurut Murdoch. Akulturasi menurut Murdoch yang lebih ke sebuah modifikasi secara drastis dari bermacam-macam elemen maupun unsur dari budaya yang diakibatkan dari suatu proses interaksi antar kelompok yang membawa kebudayaan dengan tingkat kesamaan unsur yang besar. Selanjutnya 2.2 akulturasi seni sastra dan aksara. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan ini, perkembangan seni kaligrafi di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madya tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian, terjadilah akulturasi antara sastra Islam dan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Pengaruh India yang akan membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau tutur kitab keagamaan, kitab buku, dan wira cerita atau kepahlawanan. Bentuk wira cerita ternyata sangat dikenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian timbul wira cerita hasil bubangan dari para penjaga Indonesia, misalnya Bharatayuda yang dibudak oleh Empu Seda dan Empu Payudu, dan juga munculnya cerita-cerita Carakan. Berkembangnya karya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni budaya yang wayang kulit atau wayang tua. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah begitu mendarah dagingnya. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak yang mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif. Pertunjukan wayang berasal dari India, akan tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Seni pahat ragam luasnya pada wayang disesuaikan dengan seni di Indonesia. Di samping bentuk hias dan ragam wayang, muncul pula tokoh-tokoh pewayangan khas Indonesia, misalnya seperti tokoh penakawan seperti Semar, Bareng, dan Petruk. Perkembangan seni sastra sangatlah berkembang cepat didukung dengan penggunaan huruf Palawak, misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno. Pada prasasti-prasasti yang ditemukan terdapat unsur India atau unsur budaya Indonesia. Misalnya ada prasasti dengan huruf Nagari atau India dan huruf Bali kuno atau Indonesia. Dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis seni sastra seperti berikut. Hikayat, yang artinya adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis dengan peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal yang tidak masuk akal. Selanjutnya babat. Babat itu mirip dengan hikayat. Artinya tulis babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak terlalu berdasarkan fakta. Selanjutnya syair, berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Selanjutnya suluk, merupakan karya sastra yang berupa kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufah. Akulturasi seni sastra dan aksara pada masa hidup Buddha di Indonesia, yaitu terbentuknya kitab Ramayana dan juga Mahabharata, dan merupakan sebuah bentuk dari satu akulturasi antara seni sastra dan aksara yang mengangkat lisan daripada kepahlawanan dan cukup dianggap dikenal di wilayah Indonesia. Akulturasi di bidang sastra dapat dilihat pada adanya modifikasi cerita-cerita asli India dengan unsur-unsur tokoh Indonesia seperti peristiwa yang seolah-olah terjadi di Indonesia. Contohnya adalah penamaan tokoh Punakawan, Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk dalam kisah Mahabharata. Bahkan dalam literatur keagamaan Hindu-Buddha di Indonesia sulit ditemukan cerita asli seperti yang ada di negeri asalnya. Pengaruh kebudayaan India yang dipertahankan dalam kesusastraan adalah gagasan, konsep, dan pandangan-pandangannya. Bukti akulturasi seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang, puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur keagamaan, kitab hukum, dan wira cerita pahlawanan. Bentuk buku tentang wira cerita atau kisah kepahlawanan India yang masyarakat di Indonesia dan mengaruhi kehidupan serta perkembangan sosial budaya dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Kitab Mahabharata terdiri dari atas 18 jilid sarwa. Setiap jilid terbagi lagi menjadi beberapa bagian.
Sebagian besar isi kitab ini menceritakan peperangan sengit selama 8 hari antara Pandawa dan Kurawa. Kitab Bratayuda terdiri sendiri berarti peperangan besar antara keluarga Brata. Menurut cerita, kitab dihimpun oleh Vyasa di Payana. Akan tetapi, para ahli sejarah beranggapan bahwa lebih masuk akal jika kitab itu merupakan kumpulan berbagai cerita Brahmana antara tahun 400 SM sampai 400 Masehi. Kitab Ramayana dikarang oleh Walmiki. Kitab ini terdiri atas 7 jilid kanda dan diubah dalam bentuk syair sebanyak 24.000 sloka. Kitab ini berisi perjuangan Rama dalam merebut kembali istrinya, Dewi Sita, yang dipimpin oleh Rawana. Dalam perjuangannya, Rama selalu ditemani Laksmana, adiknya. Itu mendapat bantuan dari pasukan Kera yang dipimpin oleh Sugira. Selain itu, Rama juga dibantu oleh Gunawan Wibisana, adik Rawana yang diusir oleh kakaknya karena bermaksud membela kebenaran Rama. Perjuangan tersebut menimbulkan peperangan besar dan banyak korban berjatuhan. Di akhir cerita, Rahwana beserta anak buahnya gugur dan Dewi Sita kembali pada Rama. Alkulturasi di bidang sastra dapat dilihat pada adanya modifikasi cerita-cerita asli India dengan unsur tokoh-tokoh Indonesia beserta peristiwa-peristiwa yang seolah-olah terjadi di Indonesia. Contohnya adalah penambahan tokoh Punakawan, Semar, Bagong, Gareng, dan Tikuk dalam kisah Mahabharata. Bahkan dalam literatur keagamaan Buddha di Indonesia sudah kita temukan cerita asli seperti yang ada di negeri asalnya. Pengaruh budaya India yang dipertahankan dalam kesusastraan adalah gagasan, konsep, dan pandangan-pandangannya. Berikut hasil karya sastra Indonesia yang terpengaruh budaya Hindu antara lain sebagai berikut. Kitab Arjuna Wiwaha, karangan Kanwa, menceritakan tentang Arjuna betapa di Indrapura. Kitab Semandana, karangan Empu dan Maja, menceritakan tentang Kumajaya dan Dewi Satih dari Kayangan. Kitab Bratayuda, karangan Empu Sedah dan Penduduk, menceritakan peperangan Pandawa dan Kurawa. Bubangan dari kitab Mahabharata. Kitab Sumanasantaka, karangan Empu Manuguna, menceritakan dari hari ini yang terkena kutukan menikah dengan seorang raja dan melahirkan Dasarata. Kitab Gatut Kacasaya, karangan Empu Tunduk, yang menceritakan tentang perkawinan Abimanyu dengan Siti Sundari atas bantuan Gatut Kaca. Kitab Hariwangsa, karangan Empu Penulur, bercerita sama dengan Tresnayana. Kitab Tresnayana, karangan Empu Triguna, menceritakan perkawinan Tresna dengan Rukmini. Kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tahula, menceritakan Rahwana yang harus tunduk kepada Arjuna Sasra Bahu. Hasil seni kitab yang dipengaruhi oleh budaya Buddha, misalnya kitab Samyang Mahayana yang disusun pada zaman pemerintahan Kusindo. Bukti gambar alkulturasi seni sastra dan aksara sudah tertera pada layar. Bab 3 pembentuk 3.1 kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hampir seluruh budaya di Indonesia terpengaruh oleh budaya Hindu Buddha. Salah satunya di bidang seni sastra dan aksara. Dan pengaruh seni sastra dan aksara dianggap paling penting dalam perubahan kebudayaan Nusantara dengan mengenal aksara, menandakan bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sebelumnya dikenal sejarah dan sejarah budayaan Hindu dan Buddha pada umumnya dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India akibat dari pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Maka terjadilah akulturasi budayaan Hindu dan Buddha dengan budayaan nenek moyang. Juga kedua cara pembelajaran tentang seni budaya, seni sastra dan seni aksara dari pengaruh India dan Hindu Buddha Nusantara akan lebih memahami tentang bagaimana pengaruh India masuk ke Indonesia dan pengaruh India dalam membawa perkembangan seni sastra dan aksara. Bagaimana perjuangan para penyebar
yang masuk ke Indonesia. Kita harus bisa membedakan dan menyaring budaya mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita semua harapkan, dan juga kita harus melestarikan budaya asli Indonesia agar tidak hilang begitu saja, agar tetap terjaga dan tidak meninggalkan kebudayaan asli yang sudah ada. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para santi. Om Santi Santi Santi.